Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum hamba Allah. Pada kesempatan yang dirahmati oleh Allah, izinkan saya untuk menyampaikan salat yang dibenci Allah dan Rasul karena satu perkara ini. Sebelum kita lanjut ke topik video, alangkah baiknya selalu support channel Sobat Hidayah dengan cara subscribe, like, dan komen. Dalam 5 rukun Islam, salat adalah rukun pertama yang harus dilaksanakan, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Salat adalah suatu kewajiban yang harus diemban, dan meskipun kita tidak dapat berdiri, kita masih diperbolehkan untuk duduk, berbaring, atau bahkan melaksanakannya dalam hati. Hal ini terjadi karena inti dari salat adalah mencari ketenangan dan khusyuk. Salat harus dilakukan dengan ketenangan dan khusyuk, yang sering disebut sebagai tumaninah. Salat tanpa tumaninah dapat menghilangkan makna dari ibadah itu sendiri. Hadis ini didasarkan pada pengalaman Rasulullah sendiri bersama para sahabat. Pernah suatu hari, setelah Rasulullah menyelesaikan salat berjamaah, seorang laki-laki masuk ke dalam masjid dan langsung melaksanakan salat sendirian. Anehnya, laki-laki itu melakukan gerakan ruku dan sujud tanpa jeda. Melihat hal ini, Rasulullah berkata di hadapan para sahabatnya, "Apakah kalian melihat salat laki-laki itu?" Beliau kemudian menambahkan, "Barang siapa yang selama hidupnya melaksanakan salat seperti itu, maka dia akan meninggal dalam keadaan bukan Islam." Rasulullah juga menggambarkan salat semacam ini sebagai ibadah yang sia-sia, seperti burung gagak yang mematuk darah, atau seperti orang yang hanya makan sebutir, atau 2 butir kurma tanpa merasakan kekenyangan. Muhammad Sholih Al-Munajjid menjelaskan, salah satu dosa dari mereka yang melaksanakan salat adalah mengabaikan pentingnya tumaninah, yang merupakan salah satu rukun salat. Parahnya, seringkali kita melihat salat dilaksanakan dengan tergesa-gesa, tanpa tumaninah. Ini adalah hal yang sangat merugikan. Sebagaimana hadis yang perlu kita pahami, Rasulullah pernah menyamakan orang yang salat tanpa tumaninah dengan seorang pencuri. Beliau bersabda, "Sejahat-jahatnya pencuri ialah orang yang mencuri dari salatnya." Para sahabat kemudian bertanya, "Apa yang dimaksud dengan mencuri dari salatnya?" Rasulullah menjawab, "Orang yang tidak melaksanakan ruku dan sujudnya dengan baik, seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad." Sebagai umat muslim, kita harus menyadari bahwa ibadah yang telah ditentukan rukunnya, tidak dapat diubah atau dilanggar. Itulah mengapa kita harus lebih berhati-hati dalam memperhatikan rukun-rukun salat, agar salat kita diterima dan menjadi ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah. Sekian yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat, semoga terhindar dari azab Allah, bisa masuk surga Firdausnya Allah, dan kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.